memaknai bacaan Al-Fatihah dengan menghidupkan kolbu tadi. Maksudnya dia kata gitu. Ini pertanyaan bagus. Jadi gini, kita kembali kepada inti daripada sholat. Ya, inti daripada sholat. Untuk apa sih sholat itu? Aqimus sholata lidzikri, maka dirikan sholat untuk mengingat aku. Ada orang berstrategi agar meraih khusyuk, maka harus tahu artinya, kan itu. Sebenarnya itu bagian dari strategi, bukan salah, bagus. Tapi permasalahannya kalau orang itu sudah expired, sudah tua, susah mengartikannya itu, apalagi ayat-ayat setelahnya yang sunnah itu, Al-Kafirun, misalnya Al-Ma'un dan surat-surat lainnya. Jadi kita tidak lagi fokus ke artinya. Jadi makanya tadi Ustadz Sadili menyampaikan, ketika kita mau takbiratul ihram, hidupkan dulu kolbunya. Nah, begitu kolbu hidup, baru ditambah gerakan Allahu Akbar. Karena hakikinya sholat diingat dalam hati itu. Jadi Allah tidak akan melihat rupa dan hartamu. Makanya walaupun dengan gak fasih sekalipun, tapi hatinya terkait dengan Allah, itu insya Allah sholat diterima. Tapi biar fasih, fawailul lil musallin. Jadi Allah, jadi tinggal nambah gerakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibarengkan dengan zikir Rabbi. Memang itu butuh proses pembelajaran, tapi nanti secara otomatis, tidak hanya dalam sholat. Jenengan ngomong dengan temennya itu zikir bisa. Contohnya apa? Ini. Ketika saya awal belajar mobil, nyetir, jangan dicak ngomong, konsentrasi ngomongin, itu yang bisa nyerempet. Tapi kalau sudah terbiasa, fase nyetir, ambil rokokan bisa, ambil ngobrol bisa, zikir kepada Allah juga sama. Perlu kebiasaan, dilatih. Kalau sudah terlatih nanti secara otomatis. Nah, termasuk ketika nazar, itu utamanya di situ. Kalau hati kita selalu teringat terkait dengan Allah, maka ketika nazar dia otomatis dia lepas nafas bareng dengan zikir. Karena yang kita persiapkan sebenarnya kan akhir hidup itu. Lalu sudah urusan dunia wis. Kira-kira gini, gampangannya ya. Nek wis catetani sugi, biar kafir ya sugi. Kamu beriman nggak beriman, catetani sugi. Biar bertakwa beriman, kalau catatannya miskin, ya miskin. Terus di mana letak keadilan Allah? Kan itu pertanyaannya. Letak keadilan Allah adalah di dalam memberi nikmatnya. Jadi walaupun saya naik motor, tapi saya ridho dengan karunia Allah. Saya ridho, saya rela, nyaman biar naik motor itu. Biar saya punya Honda Jazz yang terbaru 2025 atau 2026 ini Jazz yang terbaru ya. Tapi yang saya lihat Fortuner terbaru. Waduh, kapan nih Fortuner? Ini loh. Dirusak kita dengan pikiran kita. Sunggokno, seandainya, seumpama, jikalau, apabila, itu yang rusak sehingga kita lupa bersyukur pada Allah itu. Nah, kita kejar nikmat Allah dengan belajar berpikir sehingga nikmatnya ditambah. Kalau rizkinya banyak, nikmatnya ditambah, dia bisa infak sedekah. Dia nggak sombong, dia bisa tawadhu gitu. Kalau ditakdir miskin, dia bisa ridho, bisa sabar, nggak putus asa. Itu perlunya kita belajar beriman dan bertakwa kepada Allah itu. Alatnya yang tadi diajarkan tadi itu cuma dua, zikir khafi yang di dalam, zikir jahar yang di luar. Gampang loh, tinggal kita mau apa enggak. Katanya Abah Anom di Tasikmalaya, Bang itu sudah dapat pelajaran zikir tapi belum ngamalkan. Katanya Abah,
ya masih belum doyan zikir dia. Nanti kalau sudah waktunya dia akan berzikir juga. Bah itu kok zikir terus, nggak mau turun-turun dari masjid. Ya dia sudah merasakan nikmatnya dengan Allah gitu, sehingga nikmat lainnya dianggap kecil. Tidak ada yang salah. Nah yang salah orang yang tidak mau berzikir padahal sudah mendapatkan ilmunya. Emang ada peluang mendapatkan nikmat, ada peluang meraih takwa, ada peluang untuk husnul khotimah, nggak dipakai.